tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Saudara, William Wilberforce lahir pada tanggal 24 Agustus 1759. Anak ketiga dari Robert dan Elizabeth Wilberforce, tumbuh dikelilingi oleh kekayaan. Keluarga Wilberforce telah menetap di Hull, Inggris pada awal tahun 17 dan memperoleh kekayaan mereka dari perdagangan Baltik yang sedang berkembang pesat. Seperti Esther yang menjadi Ratu Persia, Wilberforce memiliki posisi strategis sebagai anggota parlemen Inggris yang berpengaruh. Dia merasa terpanggil bahwa tujuan hidupnya adalah menghapus perdagangan Buddha. Dia hidup di momen kritis ketika gerakan abolisionis mulai menghadapi perlawanan sengit dari kepentingan pebisnis saat itu. Dia menggunakan posisi politiknya untuk memperjuangkan undang-undang penghapusan perdagangan budak dan perbudakan itu sendiri. Menghadapi resiko popularitas, ejekan, dan tekanan politik yang besar. Momen waktu seperti ini Leka Zot yang awalnya berniat untuk mengundurkan diri dari dunia politik, setelah berdiskusi dengan John Newton, pencipta lagu Amazing Grace, dia memutuskan untuk memperjuangkan penghapusan perbudakan dan berhasil menyelamatkan jutaan orang dari penderitaan perbudakan dan mengubah arah sejarah. Dalam buku hariannya, ia menulis, Tuhan yang Maha Kuasa telah menetapkan dua tujuan besar di hadapanku. Penghapusan perdagangan budak dan reformasi moral. Ini mencerminkan keyakinannya akan rencana Allah dalam posisinya. Tuhan menempatkan Esther, William, dan kita semua dalam tempat kita masing-masing saat ini. Bukan untuk menikmati istana tempat kita berada, tetapi menjalankan bukan saja waktu seperti ini, tapi juga pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Panggilannya sudah jelas. Tinggal jawaban kita, mendiamkan atau menjawab dengan sedia dan setia. Teman-teman, jangan-jangan kita sudah melewatkan momen Leka Zot, momen pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan-jangan kita sudah tidak peduli dengan maksud Tuhan dalam kita. Silakan catat komitmen teman-teman untuk apa yang teman-teman sudah lakukan selama ini. Silakan tulis dengan kertas yang ada sambil duduk, tidak apa-apa. Berikan komitmen kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Momen apa yang mau kita catat dan berikan kepada Tuhan. Dan kita akan melakukannya dan tidak berdiam diri, tetapi melakukannya dengan taat dan setia. Menyanyi ref ya, kalau ku hidup.
saudara, Uskup Oscar Romero, Uskup Agung San Salvador, dikenal karena kata-katanya yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak orang miskin dan terpinggirkan. Romero awalnya berada di posisi aman sebagai uskup, tetapi ia memilih berbicara kebenaran meski risiko kematian nyata. Romero secara konsisten menyerukan keadilan bagi kaum miskin dan tertindas, serta mengutuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok bersenjata. Tindakannya ini membuatnya menjadi sasaran ancaman dan teror. Tapi ia tetap teguh dalam keyakinannya. Oscar Romero sangat menyadari risiko kematian yang mengintai dirinya. Karena pembelaannya yang vokal terhadap keadilan sosial dan penentangnya terhadap penindasan pemerintah di El Salvador. Dia berkhotbah, dia mengecam kekerasan dan pembunuhan aktivis meski tahu nyawanya terancam. Dia pernah menulis, indah sekali saat kita menyadari bahwa kita hanyalah alat Tuhan. Kita hidup hanya selama Tuhan mengendaki kita hidup. Kita hanya dapat melakukan sebanyak yang Tuhan izinkan kita lakukan. Dia ditembak mati saat memimpin misa pada tahun 1980 oleh anggota pasukan kematian sayap kanan. Seperti Esther, Romero seolah berkata, jika aku harus mati, matilah. Seperti Cory, jika aku menderita, menderitalah. Seperti George Matthew, jika aku kehilangan kenyamanan, hilanglah kenyamanan. Jika aku dicemooh, dicemoohlah. Jika aku dipecat, dipecatlah. Teman-teman, pada malam hari ini, apakah ada komitmen yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Sama seperti Esther, seperti Romero, seperti Cory. Dia bilang, jika aku menderita, aku siap menderita. Jika aku harus kehilangan kenyamanan, hilanglah kenyamanan. Jika aku dicemooh, dicemoohlah. Jika aku dipecat, dipecatlah. Karena bagiku, Yesus adalah segalanya. Tulislah komitmen teman-teman kepada Tuhan. Apa yang teman-teman siap korbankan untuk Tuhan? Apa yang teman-teman siap katakan kepada Tuhan? Dan jadikanlah itu suatu momen komitmen kepada Tuhan. Saya siap untuk melakukannya. Tulis dalam kertas dan doakan kepada Tuhan. Supaya bila momen itu terjadi, kita siap untuk menghadapinya. Bukan sebagai opsi tambahan, tapi sebagai pilihan hidup. Karena aku mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup saya. Ku hidup bagimu.